Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Silvi dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Ibu harap kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat belajar seperti biasa. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ijtihad. Apa aja bentuk-bentuk ijtihad? Ada ijma, ada qiyas, ada istisan, istishab, dan lain-lain. Nah, Ibu koreksi sedikit. Kemarin Ananda Ibu minta untuk setoran hadis mengenai ijtihad. Nah, kalau kita membaca hadis itu kita tidak perlu membaca taus dan bismillah. Cukup membaca hadis itu seperti kita ngomong bahasa Arab biasa, nggak usah hadisnya diiramakan seperti kita membaca Al-Quran. Oke, Ananda? Oke. Nah, pembelajaran hari ini kita masuk pada materi baru, yaitu dakwah Rasulullah SAW di Mekah, periode Mekah. Sebelum itu, Ibu akan membahas dulu mengenai kondisi Mekah sebelum kenabian. Nah, di Mekah itu sebelum datang Islam disebut dengan masa jahiliyah atau jahil, yang berarti bodoh. Nah, bodoh di sini maksudnya apa? Bukan berarti dari segi intelektualnya, namun bodoh dalam masalah agama dan moralnya. Nah, kebodohan yang pertama ialah menyembah berhala. Berhala itu adalah patung. Yang kedua, suka mabuk-mabukan. Yang ketiga, suka berjudi. Lalu suka berzina. Selanjutnya, substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Nah, kita bahas dulu mengenai kerasulan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam tanggal 17 Ramadan saat usianya 40 tahun. Saat itu, ia menyendiri di dalam gua Hira. Lalu kemudian didatangi oleh Malaikat Jibril untuk membacakan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dari situlah awal wahyu pertama dan juga awal kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, wahyu yang pertama ialah surah Al-Alaq 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, ajaran-ajaran pokok yang dibawa Rasulullah SAW ketika dakwah di Mekah. Yang pertama itu ada akidah atau tauhid atau mengenai keimanan. Selanjutnya yaitu akhlak mulia. Ajaran akidah merupakan ajaran keimanan, yaitu ajaran utama yang diembankan kepada Rasulullah SAW yang bersumber kepada wahyu-wahyu Allah, dan Rasulullah menanamkan kepada bangsa Arab hanya menyembah kepada Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Tuhan yang patut satu-satunya disembah.
serta Rasulullah meminta kepada bangsa Arab untuk meninggalkan berhala-berhala karena Allah yang maha menguasai alam semesta ini. Tidak ada yang lain selain Dia. Selanjutnya, akhlak mulia. Jadi ketika berdakwah, Nabi Muhammad selalu menampilkan sikap-sikap yang mulia sehingga diharapkan bisa diikuti oleh para kaum Arab. Nabi Muhammad mengajak agar sikap dan perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan masyarakat Arab seperti berjudi, meminum keras, dan lain-lain untuk ditinggalkan. Bukan hanya dari sikap pribadinya yang memiliki akhlak mulia, namun juga itu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Nah, bagaimana anak ibu semuanya? Apakah sudah paham dengan materi yang ibu sampaikan? Semoga sudah paham dengan apa yang ibu sampaikan ya Nanda. Nah, sekarang untuk lebih paham, ibu akan memberikan sedikit latihan untuk Ananda. Ini penilaian sikap, silakan Ananda salin di buku latihan Ananda. Setelah itu di checklist sesuai pengalaman pribadinya. Dikumpul hari ini dan tulis yang rapi. Nah, dari materi yang ibu sampaikan tadi, semoga kita semua dapat mengikuti pokok-pokok ajaran dari Rasulullah SAW. Karena dengan mengikuti ajarannya, insya Allah akan membawa kita ke surga. Lalu dengan selalu mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW, kita akan dimudahkan segala urusannya, dilancar segala urusannya, dan kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Baik Ananda, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan mempelajari tentang strategi dakwah Rasul periode Mekah. Oke. Maaf jika ibu ada salah-salah kata atau perbuatan. Ibu akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.